YouTube channel official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, seorang penumpang kapal melahirkan bayi perempuan di atas kapal feri Raja di laut di Pelabuhan Penyeberangan Kolaka. Bayi tersebut lahir secara sehat dan normal dan diberi nama Putri Raja di Laut. Ini sesuai dengan nama kapal feri tersebut. Perjuangan ibu melahirkan seorang anak memang patut diacungi jempol. Seperti yang dialami Hikmah Febriani. Gara-gara pecah ketuban, Hikmah harus melahirkan bayinya di atas kapal feri Raja di Laut dalam perjalanan menuju Pelabuhan Bajoe, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Selasa siang. Walau fasilitas kesehatan tak selengkap melahirkan di rumah sakit, bayi perempuan yang diberi nama Putri Raja di Laut lahir dengan selamat dengan bobot yang normal. Proses persalinan di atas kapal ini mendapat bantuan dari perawat kesehatan pelabuhan dan puskesmas Kolaka. Dia dari Bajoe, kebetulan katanya dia menghadiri pesta keluarganya di sana selama 3 hari. Dia memang sudah diperkirakan bahwa hari HPHT-nya itu 1 minggu tanggal 18 April, tapi 1 minggu maju. Gitu. Proses persalinannya berapa lama, Bu? Sekitar 1 jam. 1 jam. Hikmah Febriani kemudian dibawa ke puskesmas Kolaka untuk mendapat perawatan medis pasca melahirkan. Sementara biaya persalinannya ditanggung oleh pihak kapal. Dari Kolaka, Sulawesi Tengah, Asdar Lantoro, iNews melaporkan. Ya, perjuangan seorang ibu melahirkan ini memang luar biasa. Harus melahirkan di atas kapal, tapi beruntung bayinya sehat. Betul sekali, kita bersyukur juga ibunya juga sehat sehingga nanti ketika sampai di pelabuhan yang dituju ini bisa langsung mendapatkan perawatan dari pihak tenaga medis. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Sejak 2 hari terakhir, arus penumpang di Bandara Internasional Juanda meningkat. Pihak pengelola bandara memperketat pengawasan dengan membuat 2 ring pengawasan sebelum calon penumpang masuk ke dalam ruang check-in dan boarding pesawat. Jelang bulan Ramadan, volume penumpang yang berangkat dari Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Kamis pagi meningkat. Tercatat sejak 3 hari terakhir, jumlah penumpang pesawat yang berangkat mencapai lebih dari 17.000 orang per hari. Rute Jakarta, Batam, Makassar, Balikpapan, dan Banjarmasin mendominasi penambahan volume penumpang. Karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, pihak pengelola bandara memperketat pengawasan terkait protokol kesehatan seperti pemakaian masker dan surat bebas COVID-19. Dalam 2-3 hari ini memang penumpang meningkat, tentunya dalam pengawasan kita juga perketat. Ini dengan banyaknya penumpang kita membuat 2 ring mulai pengawasannya. Kami harapkan dengan proses atau pengawasan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana kita. Selain dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang pulang kampung jelang Ramadan, diduga peningkatan volume penumpang pesawat juga dipengaruhi oleh masyarakat yang mudik awal untuk menghindari larangan mudik lebaran dari pemerintah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Harga bahan kebutuhan pokok naik jelang Ramadan di sejumlah pasar tradisional. Kenaikan harga mulai dari bawang merah, cabai, hingga sayur-sayuran. Jelang Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kota Padang, Sumatera Barat mulai naik. Harga cabai merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp46.000 per kilogram. Bawang merah naik dari Rp24.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Harga telur dan sayur turut naik di pasar ini. Cabai, bawang, tomat. Ada berapa persen naik ini? Kurang tahu lah saya masalahnya saya tuh belanja tuh kadang-kadang beli setengah sekilo, jadi kadang terpakai 2 minggu, jadi nggak tahu betul apanya kenaikannya.
Kenaikan harga pangan dan sayuran juga terjadi di pasar tradisional Makassar, Sulawesi Selatan. Cabai merah dijual seharga Rp80.000, sementara cabai rawit dijual seharga Rp150.000 per kilogram, naik dari harga Rp70.000 per kilogram. Mungkin ada orang mengharapkan pengurangan. Iya, yang mungkin biasanya orang beli sekitar 5 kilo, mungkin sisa 3 kilo. Yang biasanya kita beli 10 kilo, sisa 5 kilo. Di provinsi seperti Sumatera Utara, harga bawang merah naik Rp100 menjadi Rp33.150. Sementara di DKI Jakarta dan Jawa Timur, harga bawang merah tidak berubah. Harga cabai rawit merah yang sempat naik beberapa waktu lalu di Jawa Timur turun Rp150 dan dijual seharga Rp67.000 per kilogram. Harga daging sapi kualitas 1 di DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan wilayah lain di kisaran Rp133.000. Seperti tahun-tahun sebelumnya, warga berbelanja persediaan pangan sebagai persiapan menjalani Ramadan. Tingkat konsumsi warga naik dibandingkan dari hari sebelumnya. Untuk itu, warga berharap agar tetap bisa menemukan persediaan bahan pangan di pasar dengan harga terjangkau. Dari Padang dan Makassar, Budi Sunandar, Yoel Yuswin, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan pantau langsung bagaimana harga kebutuhan sembako khususnya di Pasar Gondang Dia, Jakarta. Sudah ada rekan Nadia Raisa yang berada di sana. Nadia, bagaimana pantauan harga di sana? Barang apa saja yang naik? Ya, Wilson dan juga Deta, untuk di Pasar Gondang Dia tempat saya melaporkan di sini memang harga bahan-bahan pokok cenderung naik, misalnya saja seperti daging sapi. Daging sapi sendiri harganya dari yang tadinya Rp120.000 per kilogram naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Sementara itu untuk daging ayam juga mengalami kenaikan dari Rp35.000 per kilogram menjadi Rp40.000 per kilogram. Hal ini juga terjadi pada harga telur, tetapi untuk lebih lengkapnya saya akan bertanya-tanya dengan salah seorang pedagang telur di Pasar Gondang Dia ini. Selamat siang Mas, dengan Mas siapa? Puja Setiawan. Mas, boleh dijelasin untuk harga telur sekarang ini berapa nih menjelang bulan Ramadan? Ya, ini lagi ngeteng harga 25. Ya, dari 2 hari yang lalu masih 23 sih. Dan mulai naik lagi. Nah, apakah kenaikan harga telur jelang Ramadan ini memang biasa terjadi setiap tahun, setiap bulan Ramadan atau bagaimana, Mas? Udah sering terjadi di bulan Ramadan. Biasanya harga tertinggi mungkin nanti akan naik lagi atau bagaimana nih, Mas? Ya, mungkin bisa naik lagi, bisa nyampe 28 ngetengnya di pasaran. Nah, kenaikan harga ini berdampak nggak sih terhadap pembelian? Apakah pembeli jadi mengurangi jumlah pembelian telur atau gimana? Ya, bisa jadi pakai gitu sih, pada ngurangin belinya gitu. Nah, tapi Mas, menyiasatinya seperti apa nih Mas untuk kenaikan harga ini dan pembelinya kan jadi berkurang nih? Ya, biarpun berkurang ya pasti aja yang belilah gitu. Itu aja, terima kasih Mas atas waktunya. Ya, Deta, Wilson dan juga pemirsa, memang harga-harga bahan pokok di Pasar Gondang Dia ini cenderung naik dan juga hal ini berdampak terhadap pembelian. Oleh karena itu, meskipun ini terjadi hampir setiap tahun di memasuki bulan Ramadan, tetapi pedagang tetap berharap agar harga-harga bahan pokok dapat kembali stabil. Ya, Deta dan juga Wilson. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Memang selalu meningkat jelang bulan Ramadan, tapi diharapkan tetap stabil ya di tahun ini, apalagi lagi pandemi COVID-19. Pemirsa, pemerintah sudah menetapkan larangan mudik pada Lebaran tahun ini. Namun objek wisata lokal masih boleh tetap beroperasi dengan menerapkan protokol kesehatan. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.